Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-thani 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini riwayat dari sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a syekhi Badrin. Jadi Sayyidina Umar itu jauh lebih sepuh, lebih tua daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Umar pernah ngajak Sayyidina Ibnu Abbas itu masuk bersama orang-orang yang sudah sepuh yang pernah hadir dalam peperangan Badar. Maka karena Sayyidina Abbas itu terlalu muda, kumpul sama yang tua-tua, ada sebagian yang tua itu agak marah gitu, nggak suka. Ini masih bocah lah, baru kemarin udah nimbrung sama yang tua-tua gitu. Biasa kadang ada orang yang seperti itu. Faqala, maka sebagian dari sahabat yang tua itu berkata, lima yadkhulu hadza ma'ana walana abnaun mithlu. Ini anak muda kenapa kok masuk bersama kita ini, kumpul bersama kita? Maka Sayyidina Umar berkata, innahu min haitsu alimtum. Ya seperti yang kalian tahu, emang nggak tahu kehebatan dia. Nah, gitu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, ini punya kelebihan dari sahabat-sahabat yang tua, yaitu dari segi ilmunya ya, kemudian dekatnya beliau dengan Nabi, karena khidmat kepada Nabi selalu ada di dalam Nabi ya. Kalau dapat ilmu banyak tuh udah pasti ya. Walaupun lebih muda tapi ilmunya luar biasa, ngalahin yang tua-tua. Maka fata'ani dzata yaum ya, di hari yang lain, kesempatan yang lain, Sayyidina Umar tuh ngajak aku lagi, diajak kumpul sama orang-orang tua yang dulu pernah ikut hadir dalam pertempuran Badar. Maka Sayyidina Ibnu Abbas sudah ada dalam hatinya itu, mara'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Ini pasti saya tuh mau dipamerin kepada yang tua-tua. Ini udah ketahuan. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas sudah punya unek-unek seperti itu ya. Saya mau dikenalkan sama yang tua-tua kalau saya itu orang yang lebih ilmunya dan punya kelebihan dari yang tua-tua itu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, benar ya, ma taquluna fi qaulillahi idza jaa nasrullahi wal fath. Dites yang tua-tua sama yang muda itu, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ilmunya lebih mantap yang tua apa yang muda? Kalian mengenai firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath ya, itu apa pendapat kalian? Kalau sudah datang nusratullah, pertolongan Allah, kemenangan dari Allah, maknanya begitu. Itu apa yang terkandung dalam ayat itu? Maka sebagian sahabat yang tua-tua jawab. Ada yang jawab, umirna nahmadullah wa nastaghfiruhu. Jelas kami diperintahkan untuk memuji Allah, istighfar kepada Allah kalau sudah mendapatkan pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah. Pas kan? Idza jaa nasrullah wal fath. Fath itu kemenangan. Wa sakata ba'dhum falam yaqul syai'an. Yang lain nggak bisa jawab. Cuman satu orang yang berani jawab, Sayyidina Umar, seperti itu.
Maka berkata kepadaku Umar, yaitu Sayyidina Umar, akadzali kataku ya Ibnu Abbas, apa betul seperti itu isinya idza jaa nasrullahi wal fath itu Ibnu Abbas? Ya. Maka aku jawab, enggak itu isinya. Yang dimaksud ayat itu bukan suruh banyak muji Allah, istighfar kepada Allah kalau sudah menang dapat nusratullah. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Terus apa pendapat kamu yang kamu pahami mengenai ayat itu? Fakultu, maka aku mengatakan huwa, ayat itu tuh isinya ajalu rasulillahi a'lamahu lahu, itu mengenai ajalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sudah beritakan kepada beliau. Beda kepahamannya anak muda yang berilmu dengan yang tua yang kurang ilmunya. Letterlek apa yang diartikan dari ayat, tapi yang muda karena berilmu jawabnya bukan terjemahnya, tapi itu ada isyarat bahwa ajalnya Rasulullah sudah dekat. Qala Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan idza jaa nasrullahi wal fathu wa dzalika alamatu ajalika. Kalau sudah datang nusratullah, pertolongan Allah, kemenangan dari Allah, berarti alamat ajal kamu sudah dekat, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, maka Sayyidina Umar mengatakan ma'alamu minha illa ma taqul. Saya nggak tahu kecuali setelah kamu katakan itu. Sayyidina Umar yang sepuh juga baru tahu, baru sadar ngeh kalau ayat itu isinya itu. Itu dari siapa? Yang lebih muda, yang lebih berilmu. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Ya, yang pertama, ini ada perintah memang untuk istighfar. Ya, peringatan kalau ajal itu sudah dekat, banyak-banyak istighfar. Kemarin udah dikasih tanda-tanda kalau ajal udah dekat itu maknanya tandanya itu diantaranya uban udah tumbuh. Nah, kalau uban udah tumbuh, banyak-banyak istighfar. Kemungkinan lama tuh dikit, kemungkinan dekat tuh yang banyak. Beruntunglah yang nggak punya rambut. Tandanya nggak ada. Li'annahu yakunu fi khawatimil umur, di awal harapkan di kenapa suruh banyak istighfar itu agar akhir dari umur itu adalah istighfar yang banyak kepada Allah. Jangan tambah tua tambah apa detailnya cari janda. Warna balik. Jangan tambah tua malah tambah detailnya, cari uangnya jangan. Ya. Harus tahu diri kalau umur yang semakin tua itu mengikis umur dia yang sudah dipakai itu, yang dikasih Allah. Ya. Yang kedua, ya taqaddam al-mar'u ala qranihi bi husni fahmi wa sa'ati ilmihi. Orang itu harus mau mengedepankan temannya yang lebih luas ilmunya dan lebih bagus kepahamannya dalam urusan agama. Jangan mentang-mentang tua harus maju gitu, jangan. Tapi lihat, walaupun lebih muda, tapi kalau ilmunya menonjol, itu lebih harus dikedepankan. Fadlu Abdullah bin Abbas wa famili kitabillahi hatta luqiba tarjumanil Quran. Inilah kelebihannya Sayyidina Abdullah bin Abbas, kefahamannya tentang Al-Quran. Maka ada tafsir Ibnu Abbas ya. Dan dia memang terkenal terjemahnya Al-Quran ya, beliau itu ya.
Kalau ziarah ke Mekah Medina itu mesti insya Allah akan ketemu makamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, termasuk turunnya ya ke situ itu. Maka beliau masjidnya dinamai Masjid Abdullah bin Abbas. Nah, diikuti. Nah, ini keutamaan ilmu dan ulama. Ya. Jangan sampai kita itu meremehkan ilmu dan ulama. Ya. Karena dari situlah kita akan kenal sabda Nabi juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir kita bisa ambil dari kisah itu hadis al-muqarrabuna ilallah lahum dalail. Kalau orang itu dekat kepada Allah itu pasti ada tanda-tandanya. Ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas taqarrubnya, dekatnya dia kepada Allah, hubungannya yang baik dengan Allah nampak dari wajahnya, dikenali oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Wa basyairu qabla dunumi ajali tadullu ala husni akibatihim. Kalau orang itu sudah mendekati ajalnya, itu pasti akan dikasih kabar gembira oleh Allah. Di antaranya tadullu ala husni akibatihim. Ya. Kalau orang baik itu sebelum jauh-jauh, sebelum dekat ajalnya, sudah akan diluruskan oleh Allah dengan banyak-banyak beribadah. Ibadahnya tambah tekun. Ini berarti ada isyarat dari Allah, ya dekat ajalnya, ya kan husnul khatimah. Ya. Qimatul insan bi'ilmihi wa amali la bihasbihi wa kibri sinnihi. Harga nilai seorang manusia itu bukan lihat tua umurnya ataukah dunia jabatannya, tapi ilmu dan amaliyah ibadahnya itu yang dinilai. Maka pas yang digembar-gemborkan Pak Warna itu inna akramakum indallahi, sapal itu Warna. Yang paling takwa itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan dalam keadaan husnul khatimah. Terkhusus kepada almarhumah Nenek Nanah, ya kita doakan semoga beliau iman Islamnya, ibadahnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuburnya diluaskan, dilapangkan, diterangi oleh Allah, dan dijadikan raudhah min riyadil jinan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.